Halo semuanya, jadi perkenalkan saya Putu Wisnu Ardia Chandra dengan NIM 1915051017 dari PTI 3B. Dan pada kali ini, di sini saya akan mempresentasikan atau mensimulasikan dari algoritma insertion sort. Sebelum kita merepresentasikan dari algoritma tersebut, ada baiknya kita mengetahui apa itu kompleksitas waktu asintotik. Kompleksitas waktu asintotik merupakan sebuah kompleksitas waktu saat ukuran input menuju limit meningkat tanpa batas untuk menentukan running time dari algoritma yang berada di dalamnya. Kemudian kita bahas selanjutnya mengenai algoritma insertion sort, di mana algoritma insertion sort merupakan suatu algoritma yang efisien untuk mengurutkan suatu elemen pada penampung dengan cara menyisipkan elemen ke posisi yang memenuhi persyaratan, di mana kurang dari atau lebih dari suatu elemen pada indeks-indeks tertentu. Dalam pemeriksaan dilakukan dari indeks nomor 2 ke depannya, atau posisi indeks dari min 1 dari awal, seperti itu. Sebagai contoh, apabila kita ingin menukarkan indeks 513, kita akan urutkan dari terkecil hingga terbesar. Jadi indeks kedua yaitu 1 kita tukarkan ke kiri, sehingga akan menghasilkan 1, 5, dan 3. Kemudian indeks selanjutnya kita bandingkan dari indeks kedua dan ketiga, yaitu 5 dan 3. Kita tukar dari 5 dan 3 tersebut hingga menghasilkan 1, 3, dan 5. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat pada gambar berikut ini. Pada gambar yang telah tertera pada layar kalian, kalian dapat lihat pada sub A, yaitu ada 5, 1, 4, 6, 2, dan 3 bilangan integer. Dalam proses pengurutan dari algoritma insertion sort, terdapat suatu proses yang harus kita lakukan, di mana langkah awalnya kita bandingkan dari indeks pertama yaitu 5 dengan indeks kedua yaitu 1. Kemudian kita langsung saja tukarkan bilangan tersebut. Kemudian akan menghasilkan suatu bilangan seperti pada option B, yaitu 1, 5, 4, 6, 2, dan 3. Kemudian kita bandingkan lagi antara indeks kedua dan juga indeks ketiga. Setelah kita membandingkan antara 5 dan 4, kita akan menukarkan 5 dan 4 itu menuju angka yang lebih kecil, seperti itu. Sehingga akan menjadi pada sub yang bagian C, yaitu 1, 4, 5, 6, 2, dan 3. Nah, seperti yang kita ketahui pada sub C, indeks kedua, 3, dan keempat itu merupakan suatu bilangan yang terurut, yaitu 4, 5, dan 6. Jadi kita langsung saja melihat pada sub atau indeks nomor 5, yaitu angka 2. Karena angka 2 letaknya paling kanan, jadi kita langsung saja tukar posisi tersebut pada posisi indeks kedua. Dan nomor 4, 5, dan 6 bergeser satu langkah ke kanan, seperti itu. Jadi, hasil dari option D kalian dapat lihat pada option E, di mana hasilnya adalah 1, 2, 4, 5, 6, dan 3. Karena 3 tersisa paling kanan, kita harus mengurutkan dari kecil ke yang terbesar. Maka, indeks nomor 6, yaitu angka 3, kita tukarkan ke kiri, bertukar tempat dengan indeks yang ketiga, yaitu nomor 4. Kemudian nomor 4 akan menukarkan dirinya ke nomor 5, nomor 5 ke nomor 6, dan nomor 6 ke nomor 3 yang sebelumnya tadi. Sehingga hasilnya adalah dari option yang F, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada kali ini di sini saya telah membuat atau merancang
dari algoritma insertion sort itu sendiri, di mana langkah awalnya kita harus menentukan suatu prosedur dari insertion sort, yaitu input atau output dari bilangan T dari 1 hingga N atau banyak bilangan nanti urutan ke belakang bernilai array integer, di mana kita di sini akan mengurutkan elemen-elemen pada T dari elemen yang paling kecil menuju ke yang paling besar. Elemen-elemen yang telah terurut tersebut tetap akan tersimpan di dalam T. Nah, pada kali ini kita akan mengasumsikan bahwa nilai N, yaitu jumlah elemen array, diketahui dengan kamus di mana K bernilai integer dan I dan juga J bernilai integer. Untuk algoritmanya, seperti yang kalian lihat di layar, bahwa for J sama dengan 2 to N, di mana kita akan mendeklarasikan nilai J sama dengan 2 to N ini dengan menunjuk pemeriksaan pada indeks kedua ke depan seperti syarat algoritma insertion sort tersebut, dan membandingkannya dengan value elemen list setelahnya hingga indeks ke N seperti itu. Contohnya kan seperti yang tadi telah saya jelaskan, bahwa indeks kedua akan dibandingkan dengan indeks ke-1, kemudian indeks ketiga akan pula dibandingkan kepada indeks kedua, kemudian seterusnya seperti itu. Kemudian nilai K ini menyimpan nilai dari TI. Kemudian kita sisipkan TI ini ke elemen yang telah terurut dari T bernilai 1 hingga J-1. Kemudian untuk I, nilai I ini menyimpan nilai J kurang 1. Nilai J kurang 1. Jadi nilai J kurang 1 ini akan menyimpan nilai itu pada I. Di mana while atau pada while ini kita akan melakukan perulangan dan pengkondisian selama nilai I itu lebih dari 0 dan juga nilai TI lebih dari nilai K. Maka setelah ini masuk pada perhitungan selanjutnya, di mana T yang bernilai I tambah 1 akan sama dengan nilai TI, di mana apabila nilai I akan menyimpan dari nilai I min 1, maka di sini akan end well. Kemudian T I plus 1 akan senilai dengan K. Kemudian end forth. Untuk lebih jelasnya kita akan merepresentasikan menggunakan kartu remi ini untuk merincinya lebih lanjut. Baik teman-teman sekalian, jadi ini merupakan sebuah kartu yang saya telah acak sedemikian rupa nomornya, dengan di bawahnya saya isikan indeks nomor urut dari 1 hingga 6. Dalam penerapan algoritma insertion sort ini, yang kita akan menyesuaikan dengan algoritma yang telah kita buat sebelumnya atau kita saksikan tadi, bahwa kita akan melakukan uji iterasi, di mana pada J2, yaitu kartu as ini, kita anggap kartu as ini bernilai 1. Kemudian pada J2, kartu as ini adalah
atau merupakan K sama dengan 1. Kemudian, dari algoritma 4J sama dengan 2 to N, maka kita akan membandingkan kartu as ini atau kartu yang bernilai 1 ini dengan kartu yang pada indeks pertama, yaitu kartu yang bernilai 5, di mana nilai TI akan disimpan pada nilai K. Kita akan mengujinya pada I sama dengan J kurang 1, di mana I sama dengan J min 1, atau J itu kan sama dengan 2. Nah, ini J-nya kan 2. 2 kurang 1 kan sama dengan 1. Nah, ini sama dengan 1. Nah, kemudian makanya kan yang tersebut terpenuhi. Bagian while itu kan seperti while yaitu I lebih besar dari 0. Itu sudah terpenuhi di mana I itu bernilai 1 kan tadi. Kemudian apabila TI lebih besar dari K. Nah, TI ini kan yang dimaksud TI itu ini, yang nomor 5 ini. Kemudian K-nya tadi kan 1. Maka 5 lebih besar daripada 1. Maka kondisi ini telah terpenuhi. Kemudian, karena TI itu tadi bernilai 5, maka TI plus 1 ini akan sama dengan 5. Karena TI plus 1 ini menyimpan nilai dari TI. Kemudian, dalam penerapan I sama dengan I min 1, di mana nilai I tadi sebelumnya itu kan 1. Jadi 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti iterasinya berakhir. Nah, sementara nilai T plus 1 itu kan menyimpan nilai dari TI, yaitu 5. Jadi TI ini merupakan K-nya yang akan nanti diperoleh dari 5 itu sendiri. Maka nilai kartu as yang pada indeks kedua ini akan tertukar seperti ini. Nah, seperti ini. Iterasi-iterasi tadi dapat kita uji coba pada iterasi-iterasi setelahnya dengan membandingkan angka-angka pada indeks sesudahnya, yaitu tadi kan sudah 1 dibandingkan dengan indeks 2. Sekarang kita lanjutkan dari indeks 2 dibandingkan dengan indeks 3, indeks 3 kita bandingkan dengan indeks 4, dan seterusnya. Algoritma insertion sort menurut saya ini cukup mudah apabila diterapkan. Nah, kita langsung saja untuk membereskan bagaimana sih caranya mengurutkan dari ini 1 sampai dengan terakhir seperti itu, mengurutkan dari kecil yang terbesar. Jadi kita bandingkan dulu dari nomor 2 dan juga kartu indeks nomor 3. Karena algoritma sesuai, kita langsung saja mengurutkan ini terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian, kita dapat melihat bahwa as ini kan 1, 4, 5, 6. Nah, karena 4, 5, 6 ini telah terurut, dapat kita pastikan kita dapat melihat iterasi selanjutnya, yaitu pada indeks kelima, yaitu kartu kedua. Kita bawa ke atas. Maka dengan kata lain, indeks nomor 4 ini akan bergeser ke 5, indeks 5 ini akan bergeser ke 4, indeks 2 ini akan bergeser ke indeks 3, maka indeks 2 ini akan bergeser pada indeks 2. Karena penerapan algoritma tersebut kan seperti itu. Dan sudah saya uji iterasi tadi, hasilnya sangat pas. Nah, kemudian kita lihat pada indeks ke-6, yaitu angka 3, dalam kondisi yang belum terurut. Jadi kita akan langsung saja kita bawa ke atas. 6 ini akan bergeser ke sini, 5 bergeser ke sini, 4 bergeser ke indeks 4, 2 akan bergeser, 2-nya tetap di sini. Kemudian
kartu yang nomor 3 akan bergeser ke sini pada indeks 2. Nah, ini dengan penerapan algoritma yang telah saya sampaikan tadi, telah benar bahwa algoritma tersebut, algoritma insertion sort, dapat mengurutkan suatu kartu dengan lebih cepat, seperti itu. Oke, setelah tadi kalian menyaksikan dari penerapan algoritma insertion sort dari algoritma yang telah saya rancang tadi, di sini kita akan membahas mengenai kasus terbaik dan juga kasus terburuk dari algoritma insertion sort, di mana kasus terbaik ini didefinisikan dengan deklarasi Tn sama dengan An min B yang berupa fungsi linear. Kemudian kasus terburuknya di mana Tn sama dengan An kuadrat plus Bn min C, di mana ini merupakan fungsi kuadrat terhadap ukuran input n. Untuk kompleksitas berupa fungsi kuadratik, rate of growth or order of growth, untuk ukuran input yang besar hanya akan dipengaruhi secara signifikan oleh suatu komponen kuadratiknya, yaitu n kuadrat tadi. Kita katakan bahwa Tn ini berordo n kuadrat ketika kita hanya menggunakan batas atas atau upper bound asimpotik dari kompleksitas algoritma tersebut, maka kita akan menggunakan notasi O yang dikenal dengan notasi big O. Nah, pada layar kalian di sini telah tertera bahwa pada algoritma insertion sort itu didefinisikan dari sebuah fungsi Gn, di mana OGn sama dengan bahwa Fn terdapat konstanta C dan N0, sehingga 0 lebih sama dengan 0, Fn berada di antara 0 dan Cg. Seperti itu. Untuk setiap n lebih sama dengan N0. Kita dapat langsung saja kita lihat pada contoh 1, di mana kita ditunjukkan bahwa Tn sama dengan 3n plus 2 sama dengan On. Untuk penyelesaian ini sangatlah mudah. 3n plus 2 sama dengan On. Nah, kita dapat menguji dengan mengisikan N0 dengan nilai 1 pada huruf N tadi. 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 5. Nah, berarti hal ini akan menghasilkan 5n, seperti itu. Apabila kita operasikan dengan bahasa matematik seperti yang ada di layar, maka kita dapat mengimplementasikannya seperti ini. 3n tambah 2 sama dengan kurang dari 3n tambah 2n sama dengan 5n. Kan benar kan? Untuk semua n lebih besar sama dengan 1, maka nilainya adalah C sama dengan 5 dan N0 sama dengan 1. Dan sesuai dengan algoritma yang sebelumnya. Kemudian pada contoh 2, yang kita tahu itu adalah mencari kasus terburuknya. Yang sebelumnya tadi kan kasus terbaik, sekarang kasus terburuknya. Ditunjukkan bahwa Tn sama dengan 2n kuadrat plus 6n plus 1, di mana On bernilai n sama dengan kuadrat, n kuadrat, seperti itu. Di mana penyelesaiannya sama seperti tadi kalau untuk teknik saya. Jadi kita mengisikan N0 sama dengan 1 pada rumus tadi. 1 pangkat 2 tambah 6 kali 1 tambah 1 sama dengan 9. Nah, apabila diterapkan akan jadi seperti ini. 2n kuadrat tambah 6n tambah 1, maka kurang dari sama dengan 2n kuadrat ditambah 6n kuadrat ditambah n kuadrat sama dengan 9n kuadrat untuk semua n
lebih dari sama dengan 1. Atau karena 2n kuadrat tambah 6n plus 1 kurang dari sama dengan n kuadrat plus n kuadrat plus n kuadrat sama dengan 3n kuadrat. Untuk semua dari n lebih besar dari sama dengan 6, maka ini akan bernilai C sama dengan 3 dan nilai n0 nya sama dengan 6, seperti itu. Baik, sekian dari implementasi algoritma insertion sort dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.